Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfie Wahyu Romadoni dengan NIM 220806028 akan mereview jurnal dengan judul Gambaran Pengobatan Pasca Kemoterapi Pasien Kanker Payudara pada rumah sakit di Provinsi Gorontalo, yang mana ditulis oleh Indah Nurrohwinta Juwarno, Zulkarnain Marhaba, Rahmati Abdullah, Rahmati Baharudin, Tirta Cahni Usuli, Nabila Husnu Nisa Ismail, dan Nur Aisyah Pande. Yang mana jurnal ini disubmit pada 19 Mei 2023 oleh jurnal Mandala Pharmacon Indonesia. Jadi pada pendahuluannya dalam jurnal ini membahas mengenai pengertian dari kanker itu sendiri sesuai dengan Kemenkes 2022, yang mana di sini menyatakan bahwa kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia dan menjadi penyumbang kematian pertama akibat kanker. Berdasarkan data Globokan tahun 2020 sendiri, jumlah kasus pada kanker payudara terbaru mencapai 68.858 kasus atau dengan persentase 16,6% dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara untuk kasus kematiannya sendiri mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus menurut Kemenkes di tahun 2015. Untuk prevalensi kanker payudara di Gorontalo sendiri pada tahun 2020 memiliki total 47 orang dengan dengan stadium 4A 3 orang, yang mana dicurigai kanker 37 orang dan tumor ataupun benjolan sebanyak 7 orang. Pengobatan kanker payudara sendiri sering ditemui di berbagai macam rumah sakit, salah satunya adalah kemoterapi. Untuk metode penelitian dalam penelitian ini yakni yang pertama merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran dari efek samping kemoterapi pada pasien kanker payudara. Pasien yang dijadikan sampel adalah salah satu pasien yang menjalani kemoterapi siklus pertama yang datang akibat efek samping kemoterapi yang memiliki rekam medik di rumah sakit di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2023 di bagian rawat inap di rumah sakit di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan studi literatur pendukung data atau informasi terkait terapi obat. Cara pengolahan data dan analisis dalam pengambilan ini dengan menggunakan metode SWOT, yakni Subject Object Assessment dan juga Plan. Untuk di sini kasus dari penelitian ini yakni inisialnya yakni Nyonya E, yang mana di sini berusia 20 tahun, datang ke RSUD Hasri Ainun Habibie Gorontalo pada tanggal 15 Juni 2022 pukul 13.46 WITA, yang mana sebelumnya pasien ini telah menjalani kemoterapi untuk pertama kali seminggu yang lalu. Lalu pasien datang dengan riwayat keluhan lemas, sulit berdiri, pusing, dan juga muntah, mual, demam, dan juga batuk. Nyonya E ini mengalami penurunan nafsu makan, namun BAB dan BAK normal, serta mengeluh nyeri luka pada payudara yang hilang timbul. Nyonya E juga kemudian didiagnos dengan diagnos awal yakni karika mamai dextra kanan atau kanker payudara sebelah kanan dan juga leukopenia. Nyonya E sendiri kemudian disarankan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan lab lengkap dan ternyata didapatkan hasil bahwa Nyonya E menderita trombositopenia, neutropenia, dan juga anemia. Nyonya E sendiri dirawat selama 9 hari. Dan selama di rumah sakit, beliau mendapatkan perawatan dengan obat injeksi, yakni NaCl, injeksi RL, IUFD, injeksi ceftriaxone, injeksi ondansetron, injeksi leucagon, injeksi omeprazol, dan injeksi Nurosan B. Selama di rumah sakit, Nyonya E mendapatkan 2 kali transfusi darah, yaitu pada tanggal 15 Juni 2022 dan pada tanggal 20 Juni 2022. Dan juga pasien pada tanggal 18 Juni 2022 menggunakan O2 via nasal 3 kali dengan dosis 3 LPM, 5 LPM, 2 dan juga 2-3 LPM. Di tanggal 23 Juni 2022, Nyonya E akhirnya diperbolehkan untuk pulang dan diberi obat oral yakni
cefixim 200 mg 2 kali sehari, asamifenamat 500 mg 3 kali sehari, N-acetyl 200 mg 3 kali sehari, dan terasetat 2 ml 2 kali sehari. Ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium dari Nyonya E, yang mana di sini hasil pemeriksaannya ada urutan hemoglobin, leukosit, neutrophil segmen, limfosit, monosit, trombosit, eritrosit, PCV, MCV, MCH, MCHC, RDW, glukosa sewaktu, SGOT, SGPT, dan juga NLR. Untuk keseluruhan pembahasannya, berdasarkan data tersebut, Nyonya E didapatkan berdasarkan data tersebut pada pasien Nyonya E didapatkan hasil bahwa Nyonya E ini menderita penyakit karsinoma mamae atau kanker payudara. Pasien ini dirawat selama 9 hari dan telah menjalani kemoterapi di minggu sebelumnya. Pasien dengan riwayat keluhan lemas, sulit berdiri, pusing, muntah, mual, demam, dan batuk mengalami penurunan nafsu makan, namun buang air dan buang air kecil normal. Dari diagnosa tersebut, dokter mendiagnosis yakni pasien terkena kanker karsinoma mamae atau kanker payudara pada bagian dekstra atau kanan, trombositopenia, neutropenia, anemia, dan leukopenia, sehingga pasien disarankan oleh dokter untuk rawat inap dan melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap. Ini adalah hasil dari pemberian obat pada pasien dari tanggal 15 Juni sampai 23 Juni, yang mana selama dirawat inap pada tanggal 15 Juni 2022, dokter meresepkan obat dengan dosis yang diberikan pada pasien yakni paracetamol drips 500 mg per 8 jam, lalu per 8 jam 3 kali sehari, lalu injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, intravena 2 kali sehari, leukogen ampul atau filgrastim 300 mcg per mili 1 kali sehari, ondansetron 4 mg per 12 jam menggunakan intravena 2 kali sehari, injeksi ringerolactat, lorosan B 3 ml per intravena 1 kali sehari, omeprazol 40 mg per 12 jam menggunakan secara intravena 2 kali sehari, NaCl yang diberikan selama pasien dirawat inap. Untuk kesimpulannya sendiri, yakni pengobatan pasca kemoterapi yang didapatkan oleh pasien kanker payudara dinilai sudah tepat dosis sesuai dengan kajian literatur yang dilakukan. Pengobatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi pasien sebelum melanjutkan kemoterapi di siklus berikutnya. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.